di negeri yang lucu. Kami hanya berpikir bahwa hanya sebagian kecil ada pada letak perjuangan itu ada pada tangan-tangan pada aktivis. Namun sekarang para aktivisnya para melempem, pada nggak nongol, hanya teriak-teriakan di jalanan, teriakan-teriakan di warkop dan tempat-tempat yang lain. Hanya berbicara persoalan politik, hanya berbicara tentang yang lain, tanpa memikirkan apa yang terjadi kondisi bangsa ini, apa yang terjadi di daerah ini. Saya akan tidak peduli bagaimana dengan kasus Kidam, bagaimana dengan kasus Saprudin, bagaimana dengan kasus-kasus yang lain. Media terancam bungkam, tak berani untuk mengungkap. Media takut untuk memviralkan ketakutan-ketakutan ini yang senantiasa ada pada media, bukan lagi menjadi alat perjuangan yang dulunya adalah pers dan perjuangan, namun sekarang pers dibungkam kesana kemari. Mahasiswa di kampusnya dengan keluarnya peraturan-peraturan yang tidak bisa untuk bergerak, tidak bisa untuk bersuara, tidak bisa untuk mengkritik, semuanya ditangkap. Tidak bisa berimajinasi, tidak bisa memberikan hal-hal yang bagus untuk kita saja. Para intelijen, para apa semua akan datang ke sekret, lantas membujuk anak-anak muda kita yang mempunyai inspirasi, mempunyai ide-ide ke depan, mengkritik pemerintah untuk membangun negeri, membangun daerah. Para politikus hanya sebatas janji-janji. Ketika mereka ingin maju, tidak ada yang berbicara tentang hak asasi manusia, hak hidup orang banyak. Semuanya para bungkam, para diam. Demonstrasi hanya dijadikan sebagai mainan saja, tidak lagi menggigit. Aktivis-aktivis diam yang hanya diskusi di warkop, main domino, main catur, tanpa membicarakan strategi-strategi yang ada. Semuanya para bungkam. Semuanya ketika mau menjadi tahun 2000 ke depan, 2000 mereka pemilihan kemarin, 2019 mereka pemilihan kemarin. Jangan janji-janji manis. Oke, sebuah lagu kami sampaikan supaya tidak ke depan lagi hanya sebatas janji. Oke, janji tinggal janji. Kalau enggak janji enggak menang. Janji tinggal janji. Kalau enggak janji enggak menang. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, semua tinggal janji. Ada Prabowo, ada Jokowi, saling rebutan kursi. Nah sekarang nih mau pilkada, semua pada rebutan kursi, padahal ada di kursi masing-masing. Ini sebuah parodi, jadi jangan dijadikan sebagai sebuah komoditas. Ini hanya asumsi dari kami para kaum aktivis yang terpinggirkan. Kaum marginal yang terpinggirkan. Tidak ada kepentingan sama sekali. Ini hanya sebuah parodi. BLT ketika COVID Corona yang tak bisa diterima oleh masyarakat, pendataannya yang amburadul. Kemudian lagi kepada penyintas bencana kemarin yang belum menerima apa-apa, stimulan hanya janji-janji. Ketika COVID melanda, dana stimulan oleh Kementerian Sosial dilimpahkan untuk
dihilangkan dana stimulan untuk menangani COVID-19. Ada apa ini? Nah, ini perlu menjadi pertimbangan, menjadi sebuah bahan diskusi, bukan hanya perpolitikan. Tanpa DPR pun negara tetap berdiri. Salah satunya adalah mari kita bubarkan DPR. DPR hanya bikin rusuh. Tanpa DPR berdiri bangsa ini, berdiri daerah ini. Hidup mahasiswa. Tanpa partai berdiri daerah ini. Jadi jangan takut ketika berbicara. Kawan-kawan mahasiswa, para aktivis, mantan aktivis, jangan hanya diam. Jangan berbicara politik aja. Tanpa politik pun masih hidup. Mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu bagi demokrasi, tegakkan kita dalam suatu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa organ. Mari kita nyanyikan sebuah lagu. Lagu apa? Kebebasan. Lagu apa? Allah kuasa tirani, kususuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, itu suatu langkah pasti. Tapi sekarang buruh dan tani hanya bisa menjerit ketika harga kopra, harga tanamannya, harga pertaniannya anjlok oleh tengkulak, oleh para Cina-Cina komunis, oleh para cukong-cukong. Harga mereka permainkan. Di desa-desa harga kelapa dibeli Rp1.000, masuk pantoloan Rp5.000. Ada apa ini? Harga ikan batu para nelayan ambil di laut berhari-hari sampai tenggelam dengan berlawanan dengan ombak, dijual hanya Rp10.000 per kilo, kemudian masuk ke Palu jadi Rp40.000 per kilo. Ada apa ini? Yang punya bagan orang-orang besar, orang-orang Cina komunis. Ini jadi bahan pembicaraan kita. Ditambah lagi COVID-19, para pengusaha-pengusaha kecil, para UKM-UKM, para penjual-penjual yang ada di pasar, semua runtuh. Ditambah lagi dengan TKA yang akan masuk 500 TKA. Jawaban Luhut Binsar Panjaitan laknatullah, ya, bahwa kita kekurangan skill. Kalau mau LNG, IMIP, PT ANI usir, kita masih ada skill. Cuma kita takut, hanya berbicara saja yang lantang. Malam ini saya bangkitkan kembali giro-giro perjuangan. Mari kita bersama-sama, jangan takut untuk bersuara. Para mahasiswa, para aktivis, yang akunya aktivis. Aktivis itu bukan sesuatu yang dinobatkan jabatan. Aktivis itu harus dijadikan hobi. Ngakunya aktivis tapi takut. Ada apa? Undang-undang Pancasila sebagai landasan yang paling utama bisa dijadikan undang-undang. Ada apa ini? Mari bangkit. Apa kita nanti akan disembelih oleh PKI? Ingat,
Sebelum DKI mau kudeta bangsa ini tahun 1965, setahun sebelumnya DNA Aidit berbicara dalam bukunya, yaitu mendukung Pancasila. Nah ini juga saya khawatir mereka mendukung Pancasila sebagai haluan ideologi Pancasila, karena tidak ada lagi yang namanya GBHN, garis-garis besar haluan negara. Kemudian mereka mendompleng pada rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila dengan maksud menempel bahwa dikiranya Pancasilais, padahal tidak. Mereka ingin merubah dasar negara ini. Ini yang wajib diketahui. Belajar dari sejarah, wahai adinda-adinda, wahai para aktivis, wahai para ulama, mari bersatu, bukan terpecah-pecah lagi. Sekarang mereka kuat, mereka kuasai parlemen, mereka kuasai semua tatanan-tatanan perundang-undangan, kurang lebih 132 undang-undang dan rancangan undang-undang yang akan dibahas. Mereka rubah semua lewat amandemen. Kenapa tidak kita kembali? Kita umat Islam, ketika mereka mau menjadikan Trisila, kita kumandangkan harus juga kembali kepada Piagam Jakarta. Bahwa umat Islam harus mengerjakan apa? Mengerjakan syariat Islam sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ini yang harus kita berani teriakan. Hei para ulama, hei para umat Islam, hei para umat, jangankan bukan hanya umat Islam saja, Kristen, Buddha, Hindu akan terancam disembelih. Ketika PKI berkuasa, agama terancam. Ini yang harus ada. Untuk itu, Forum Umat Islam FKUB harus berbicara menolak dengan tegas rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini. Kemudian kasus-kasus HAM, mohon maaf, kemarin Kapolda telah berbicara tentang tidak akan memberhentikan operasi Tinombala, malahan jangankan dihentikan, dikondorkan saja tidak. Kami juga akan perjuangan, tidak akan kami kendorkan sampai hak asasi manusia ditegakkan. Hasil investigasi atas pelanggaran-pelanggaran HAM di Sulawesi Tengah bukan hanya di Poso saja, dibuka secara luas. Kalau mereka para aparat negara itu berbicara tentang data-data dari tahun 2011 bahwa keberhasilan operasi Tinombala, kami juga punya data dari 1999 sejak terjadinya kerusuhan Poso. Kami punya data. Sudah selesaikah kasus HAM tahun 1999, 2000 dibantainya para umat, para pesantren, hak-hak masyarakat Poso tidak didapatkan. Sudah selesaikah kasus-kasus ini di tangan hak asasi manusia? Mereka mendapatkan hak tanah, hak hidup. Ini jadi jangan hanya sembarang berbicara. Berbicara data, kami juga punya data. Supaya kepala tidak panas, kami akan menyanyikan sebuah lagu renungan untuk kita semua. Wahai para mujahid, wahai para aktivis, wahai para mahasiswa, wahai para mantan aktivis, jangan hanya tidur. Sudah lama kita jongkok, saatnya berdiri, bangkitkan yang namanya lawan. Jangan hanya tidur. Sudah
Sudah lama kita tidur, saatnya bangkit. Bangkit untuk apa? Melawan. Jangan kita hanya berasumsi, berbicara fakta-fakta yang ada. Seusai tahajud, ku merenung lagi siapa di mana dirinya ini. Lama ku tertidur dalam duniaku, nalarku memandang alam sekelilingku. Beribu mujahid berguguran sudah, beribu pun nampak semakin merendah. Namun kebatilan tiada kunjung sirna, bahkan semakin menyesatkan dunia. Kini tiba waktu untuk tampilkan diri, gelisah umatku tak sabar menanti. Dalam ikatanku telah bersemi janji, hidup di jalannya atau mati syahid. Hidup di jalannya atau mati syahid. Anggun dalam moral, unggul dalam intelektual. Tentang kasus-kasus hukum yang dipertontonkan sekarang, kami menilai bahwa negeri ini adalah negeri dongeng. Negeri ini adalah negeri yang tercabik-cabik, sedang sakit, sedang kronis. Tidak ada kata lain yaitu revolusi. Bukan hanya segelar revolusi. Revolusi butuh darah. Tidak ada kata lain untuk revolusi itu butuh darah. Tapi revolusi bagaimana? Berkaca pada sejarah. Maka daripada itu kekuatan kita harus terbangun, kawan-kawan. Hari ini kita bersatu, seperti kata Buya Hamka dalam lagunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita harus bersatu dalam sebuah ikatan. Yang namanya jangan terpecah-pecah. Kembalilah kepada kalam Allah. Kembali kepada kalam Allah, kalam ilahi, sumber hukum. Tidak ada lagi sumber hukum yang lain. Mau Pancasila, mau undang-undang dasar, mau apa, intinya adalah kalam ilahi. Kembali ke kalam ilahi, sumber dari sumber hukum. Undang-undang dasar harus bersumber kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak ada kata lain. Bolehlah TAP MPR tahun 66 itu tidak dijadikan konsideran, tapi dijadikan Al-Quran sebagai apa? Sebagai pedoman, sebagai konsideran utama.
Tidak ada kata tidak. Mau berbicara kemanusiaan, Islam lebih memanusiakan manusia. Islam ada zakat, ada sodako. Islam lebih sosialis. Islam lebih bisa memanusiakan manusia. Negara Indonesia saja mau urus rakyatnya kok sulit. Mau berbicara kemanusiaan, mau bicara tentang sosial, mendek, lembek. Ada apa ini? Ini negara yang kronis. Mau bicara tentang sosialis, mau bicara tentang kemanusiaan, berbicara tentang persatuan, kembeng, prek. Tidak ada. Sebab apa? Pemimpinnya zalim terhadap para ulama, terhadap para aktivis. Zalim. Semuanya laknatullah. Allah melaknat negeri ini. Ketika COVID-19 di negara-negara Eropa, azan-azan dikumandangkan, masjid-masjid dimakmurkan, ayat suci Al-Quran dikumandangkan, diputar-putar di tiap-tiap masjid di Eropa, di Belanda, di Swiss, di Jerman, mengkaji tentang Islam, mengkaji tentang agama ini, belajar berwudu, belajar untuk istinja, membersihkan diri. Kok kita di Indonesia yang paling banyak Islamnya, justru masjid-masjidnya dikunci dan ditutup? Ada apa negeri ini? Ketika sekarang mau masuk new normal, safnya diatur. Sedangkan dalam hadis, rapatkanlah saf. Ada apa? Kita berkaca. Kaji Al-Quran sebagai sumber hukum. Orang kok cuma dihukum 1 tahun. Mencuri dalam Islam, potong tangan. Mencuri dalam Islam, potong tangan. Berzina dalam Islam, dirajam sampai mati. Itu sumber hukum. Kalau kita mau tegakkan sumber hukum yang ada, hakim yang utama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di alam barzakh sana, di padang mahsyar, akan ada pengadilan yang tidak serupa dengan pengadilan yang ada di dunia. Itulah pengadilan yang akan kita tunggu-tunggu. Di sana nanti manusia itu takut sampai suara berjatuhan, kemudian menjadi seperti sungai merendam badannya. Di padang mahsyar nanti berbagai kejadian akan dialami sesuai dengan apa yang mereka lakukan di dunia. Jadi janganlah membuat penghakiman-penghakiman yang tidak sesuai dengan rujukan Al-Quran dan Al-Hadis. Jangan. Saya bukan habaib, saya bukan ustadz, saya bukan ulama, saya bukan aktivis, tetapi saya cinta kepada yang namanya Ad-Dinul Islam. Ad-Dinul Islam. Inna dinna indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Tak ada daripada itu.
tidak ada lagi keadilan. Mau kemana lagi kita meminta keadilan? Maka daripada itu kita buatlah pengadilan sendiri, pengadilan yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Ketika dibunuh, bunuh juga. Satu nyawa dibayar dengan nyawa. Kalau ini terjadi, mau jadi apa bangsa ini? Ini yang tidak dipahami oleh petinggi-petinggi negara ini. Mereka pikir negara ini hanya dibangun dengan modal ludah doang. Dengan modal ludah. Sekarang hanya bisa untuk berdiskusi. Emangnya negara ini didirikan atas dasar diskusi? Tetapi lewat perjuangan, lewat perlawanan, lewat darah perjuangan ini, negara ini didirikan. Dengan apa kita merdeka? Saya cuma mau tanya, dengan apa kita merdeka? Bukan dengan senjata, tetapi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.